Melalui pembicaraan tingkat 2 atau melalui pengambilan keputusan melalui rapat paripurna ke-7 tahun 2023-2024, DPR RI memutuskan RUU ASN sah menjadi undang-undang. Undang-undang ASN akan menata kelembagaan ASN serta menyelesaikan persoalan tenaga honorer, khususnya terkait kesejahteraan dan status karir mereka. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan proses pembahasan RUU membutuhkan waktu yang cukup panjang dan mengharapkan Undang-Undang ASN dapat mewujudkan birokrasi yang profesional dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Ketahui bersama bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 14 tentang aparatur sipil negara ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik juga. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, Undang-Undang ASN menjadi pondasi dan payung hukum dalam reformasi birokrasi menuju birokrasi lincah dan cepat. RUU ASN ini hadir sebagai ikhtiar untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik dengan komponen terpentingnya adalah birokrasi, mengingat birokrasi adalah mesin pembangunan. 7 arah agenda reformasi birokrasi. Baik pemirsa, salah satu fokus atau objektivitas dari revisi Undang-Undang ASN adalah terkait kesejahteraan para tenaga honorer. Dan pada rapat paripurna lalu, Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang disahkan pada rapat paripurna ke-7 tanggal 3 Oktober 2023. Revisi Undang-Undang ASN ini diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam penyelesaian masalah tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menyampaikan revisi Undang-Undang ASN mengatur kelembagaan ASN serta penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Dalam RUU tersebut, status tenaga honorer wajib dihapus paling lambat pada Desember 2024 mendatang. Dengan adanya RUU ASN, tenaga honorer akan mendapat pelindungan dan kejelasan status dari pemerintah. Kami berharap tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara tenaga honorer ataupun tenaga ASN yang dalam artian tanda kutip PNS seperti itu. Pada intinya kami meminta kepada pemerintah termasuk juga pengaturan tenaga paruh waktu yang ada di tenaga honorer, ya tentunya harus sesuai dengan kesejahteraannya dan hidup dan penghidupannya. Yang pasti kami berharap sampai Desember ini 2024 tenaga honorer, harapan kami sudah ada lagi tidak ada lagi P3K, tidak ada lagi tenaga honorer, semuanya dianggap ASN seperti itu. Lebih lanjut, Heri menambahkan pengesahan RUU ASN merupakan bukti keberpihakan DPR RI dalam mengatasi masalah dan memberi solusi bagi tenaga honorer. Revisi Undang-Undang ASN akan dievaluasi pada akhir tahun 2024 sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi status tenaga honorer. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu salah satu poin yang disepakati dalam revisi Undang-Undang ASN adalah tidak ada penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Namun kedepannya seluruh instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-ASN apapun bentuk dan jenisnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyampaikan revisi Undang-Undang ASN ini memfokuskan pada penyelesaian tenaga honorer agar jelas keberlangsungan karir mereka dan tidak terus menumpuk. Penataan ASN juga dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah, termasuk penyelesaian tenaga honorer yang telah didata sebelumnya. Menurut PP 49 itu tenaga honorer sudah tidak bisa lagi ya untuk bekerja. Artinya dengan undang-undang yang lama itu akan mem-PHK
semua tenaga honorer. Oleh karena itu maka undang-undang ini direvisi supaya tenaga honorer tetap dipertahankan. Nah, jadi makna dari revisi undang-undang itu salah satunya adalah bahwa tenaga honorer dijamin tidak akan di PHK tahun 2023 ini. Bahkan ada surat edaran Menpan RB untuk menganggarkan surat edaran itu kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan lembaga-lembaga yang lain yang mempekerjakan honorer untuk menganggarkan untuk gaji para honorer di tahun 2024. Diketahui sebanyak 2,3 juta honorer yang ada di database BKN saat ini masih dalam proses audit yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Baik pemirsa, itu tadi berita pilihan seputar Undang-Undang ASN yang telah ditayangkan di kanal TVR Parlemen. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk membahas secara mendalam terkait bagaimana pembahasan RUU ASN hingga disahkan menjadi undang-undang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Parlemen Newsroom. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Parlemen Newsroom. Undang-Undang ASN yang kini telah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang melalui pembahasan yang cukup panjang. Kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan sejak pertama kali dibahas di DPR RI hingga disahkan pada rapat paripurna yang lalu. Sebenarnya bagaimana proses pembahasan RUU ASN dari awal hingga disahkan menjadi undang-undang? Berikut mari kita saksikan pembahasan secara mendalam yang akan disampaikan oleh rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Alfa. Pemirsa, tenaga honorer kini bisa tersenyum, pasalnya kurang lebih melalui 2,5 tahun pembahasan antara DPR RI dan pemerintah, akhirnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau RUU ASN selesai dibahas dan sudah disetujui menjadi undang-undang pada rapat paripurna ke-7 DPR RI. Undang-Undang ASN ini menjadi salah satu rancangan undang-undang yang cukup menyita perhatian masyarakat karena banyak sekali dalam isian undang-undang tersebut membahas aspek yang menyangkut masa depan para pekerja honorer, baik itu di instansi dan juga lembaga pemerintahan tentunya. Sejak pertama kali muncul wacana penghapusan tenaga kerja honorer di tahun 2022 oleh Kemenpan RB, pemerintah beralasan wacana ini terbit akibat membengkaknya jumlah tenaga honorer dari tahun ke tahun. Selain itu, pemerintah juga tengah fokus melakukan reformasi birokrasi, yakni dengan melakukan upaya digitalisasi dalam birokrasi di Indonesia. Kalau kita melihat isu terkait penghapusan ini terus menyeruak, pasalnya memang para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi pada negara merasa khawatir dan juga merasa terancam kehilangan pekerjaan mereka. Dalam rapat-rapat bersama pemerintah, DPR RI selaku perwakilan dari masyarakat terus menekankan agar penghapusan sistem tenaga honorer ini tidak menyebabkan PHK massal yang ditakutkan oleh seluruh masyarakat, terutama para tenaga honorer. Dan selama pembahasan, Komisi 2 DPR RI selalu berkomitmen agar tenaga honorer bisa dilantik menjadi ASN melalui skema pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang selama ini pemirsa mungkin dengar dengan istilah P3K yang dirumuskan dalam mekanisme khusus. Sebagai dukungan transformasi reformasi birokrasi sekaligus memperjuangkan apa yang menjadi kekhawatiran seluruh tenaga honorer di Indonesia, yang utamanya yang sudah mengabdi dalam waktu yang lama. Sekarang kita bahas sedikit terkait rancangan Undang-Undang ASN ini, mulai dari kronologis hingga apa saja yang menjadi agenda atau fokus dalam Undang-Undang ASN ini. Lalu kita lihat pemirsa, ini kita melihat terlebih dahulu jumlah ASN. Ya. Jumlah ASN di Indonesia saat ini. Ya, ini kalau kita lihat di layar kaca pemirsa, jumlah ASN di Indonesia per Oktober 2023 yang saat ini terdaftar ada 2 jenis memang, yaitu formasi ASN yang diakui oleh undang-undang, yaitu adalah P3K dan juga PNS. Jadi nanti tidak akan ada lagi istilah P3K atau PNS, namun disebut dalam undang-undang adalah sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Kalau kita melihat jumlahnya di sini, total jumlah ASN di Indonesia saat ini per Oktober ya 2023 sebesar 4,4 juta yang terdiri dari 3,7 juta PNS dan juga 669.000 yang sebagai P3K. Lalu kalau kita pecah lagi di sini Anda bisa melihat terdapat dosen
ya, dan juga jabatan fungsional medis atau tenaga kesehatan, dan juga teknis, serta guru. Nah ini kalau kita guru jumlahnya sangat banyak sekali, PNS dan juga P3K, karena memang kalau kita melihat dari pemberitaan-pemberitaan juga banyak sekali memberitakan bahwa banyak sekali tenaga honorer yaitu guru yang memang berharap untuk bisa mendapat kepastian dari pembahasan rancangan undang-undang ASN ini. Lalu kalau kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ya ini kalau kita membahas bagaimana kronologis awal ya pembahasan rancangan undang-undang ASN ini, memang ada wacana dari pemerintah untuk menghilangkan sistem tenaga honorer di kementerian dan juga lembaga, baik itu pemerintah pusat maupun daerah seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Ini kalau kita melihat di sini surat DPR RI kepada Presiden, inilah awal bagaimana penyampaian usulan rancangan undang-undang perubahan undang-undang ASN ini, yang memang sebetulnya inilah usul inisiatif DPR RI pemirsa. Memang kalau kita membahas alasannya, jumlah tenaga honorer yang terus bertambah serta kebutuhan pemerintah dalam merampingkan sistem birokrasi di Indonesia menjadi salah satu alasan kenapa tenaga honorer ini akan dihapus dan juga mengapa adanya revisi undang-undang ASN ini. Karena DPR ini juga menginisiasi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan mengirim surat tadi yang seperti sudah saya sampaikan, mengirim surat kepada Presiden, yang dimana inilah merupakan undang-undang inisiatif DPR RI yang kemudian Presiden kembali melakukan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini bersama dengan DPR RI. Lalu apabila di tengah pembahasan ada perubahan daftar inventaris masalah atau DIM yang disepakati, menteri yang mewakili harus melaporkan kepada Presiden melalui Mensesnek. Di sini adalah penyelesaian pembahasan perubahan rancangan undang-undang ASN. Ya, bagaimana ini kalau kita melihat diawali pada surat laporan perkembangan DIM RUU perubahan, terdapat 3 kali perubahan DIM dalam proses pembahasan bersama dengan DPR RI dan juga pemerintah melalui surat Menpan RB. Ini ada nomor yang pertama adalah R-123-SM.M.0203 pada tanggal 30 Maret dan juga ada tanggal 2 Juni dan 25 Juli 2023 dan juga yang terakhir suratnya 25 Juli 2023. Memang kalau kita beralih ini ke informasi yang kayak ini adalah di mana saat ini pembahasan memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun yang mengalami beberapa kali perubahan daftar inventaris dan juga pada tanggal di sini 28 Agustus pembahasan hasil laporan tim perumus dan juga tanggal 26 September sudah sampai di rapat tingkat 1 dan 3 Oktober kemarin resmi disahkan di rapat paripurna. Setidaknya pemirsa, undang-undang ASN ini memiliki beberapa agenda transformasi. Ada 7 pemirsa, dan kita akan melihat di tayangan selanjutnya. Dan bisa ini adalah 7 agenda transformasi undang-undang ASN, yang dimana pertama ini adalah transformasi rekrutmen dan juga jabatan ASN. Ini diharapkan selain menjadi payung hukum yang baru dalam menguatkan sistem penataan ASN di Indonesia, tentunya dapat menjadi payung hukum yang mengatur penataan pegawai yang saat ini masih menjadi tenaga honorer atau non-ASN. Memang ada pembeda, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada pembeda antara PNS dan juga P3K, namun dalam penyebutan dalam undang-undang nanti akan sama, yaitu aparatur sipil negara, yang dimana pertama adalah transformasi jabatan dan rekrutmen ASN ini nantinya undang-undang ini akan mengatur bagaimana transformasi jabatan bagi ASN baik itu PNS ataupun P3K. Jadi tidak akan ada pembeda dalam jabatan yang ada pada PNS maupun P3K. Serta undang-undang ini nanti juga akan mengatur bagaimana mekanisme rekrutmen untuk ASN dan lalu undang-undang ASN ini nantinya juga akan mengatur terkait mobilitas talenta nasional dan juga percepatan pengembangan kompetensi. Selain itu undang-undang ASN juga akan mengatur bagaimana sistem penataan tenaga honorer atau non-ASN ya. Seperti di poin nomor 4 ini, lalu nomor 5 juga ada reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Yang ini tentunya masih akan diperkuat lagi dengan adanya peraturan turunan yang akan diterbitkan oleh pemerintah untuk memastikan kembali bagaimana nantinya sistem mekanisme dari penataan tenaga honorer ini. Tentunya tidak hanya mengatur bagaimana sistem kerja ASN dan juga penataan ASN, undang-undang ASN ini nantinya juga akan mengatur bagaimana kesejahteraan para ASN. Tentunya ini juga akan memperhatikan bagaimana kesejahteraan mereka ke depannya melalui agenda reformasi, pengelolaan kinerja dan juga kesejahteraan ASN.
Apakah nanti akan ada penyesuaian dalam pendapatan, pola kerja, dan juga tugas dan fungsi dalam sebuah jabatan? Patut kita nantikan bersama pemirsa. Dan selanjutnya dalam rangka mengakomodir rencana pemerintah dalam merampingkan birokrasi di Indonesia, kedepannya Undang-Undang ASN ini akan mengatur agenda digitalisasi manajemen ASN, dan juga yang terakhir adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pemirsa, tadi sudah kita sampaikan kepada Anda bagaimana sih pembahasan Undang-Undang ASN ini dari awal pembahasan, alasannya apa, hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna ke-7 kemarin. Nanti kami akan membahas bersama dengan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dalam segmen selanjutnya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Parlemen Newsroom.